Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf sebelumnya kepada Ibu Nurul, untuk saya tidak bisa melakukan ujian secara offline ataupun di lab dikarenakan saya sedang kerja di dalam proyek Telkomsel. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dengan NPM saya 2375804, program studi teknologi dan kasih internet. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang industri program Merdeka atau MBKM yang telah saya laksanakan di PT Queen Network dan Nusantara. Nah, untuk judul laporan yang saya angkat itu adalah implementasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan ISP serta pengembangan sistem Internet of Things di PT Queen Network dan Nusantara. Baik, sebelumnya saya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena saya sedang berada di luar yang tidak memungkinkan untuk on cam. Sebelumnya mohon maaf Bu Nurul. Baik, saya akan melanjutkan untuk selama kurang lebih 4 bulan saya melaksanakan magang dan saya memperoleh banyak pengalaman mengenai implementasi jaringan komputer pada perusahaan internet atau ISP, Internet Service Provider. Nah, mulai dari instalasi jaringan fiber optik, maintenance, kemudian backbone, fishbone. Untuk backbone itu jalur yang dimana kabelnya itu kabel untuk outdoor. Nah, sedangkan kabel fishbone itu antara dari ONU ke retail atau ke rumah-rumah warga seperti itu. Nah, kemudian menginstalasi CCTV hingga saya bisa mengembangkan sistem IoT yang digunakan sebagai pendukung operasional perusahaan. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan profil perusahaan yang selama saya magang. Nah, baik, untuk PT Queen Network dan Nusantara ini merupakan perusahaan yang penyedia layanan internet di lokal, yaitu Bandar Lampung. Nah, perusahaan ini itu memiliki komitmen atau menyediakan layanan internet yang cepat, stabil, aman, dan kualitas pelanggan baik untuk masyarakat maupun instansi pemerintahan. Jadi untuk PT KNN ini tidak hanya menyediakan layanan jasa internet, melainkan dia menyediakan jasa seperti CCTV, kemudian ada kerjasama melalui pemerintah Kota Bandar Lampung yang dimana PT KNN ini untuk bisa handle CCTV di kawasan Kecamatan Bandar Lampung seperti itu. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu ISP, kemudian fiber optik, dan juga collocation server. Nah, jadi tidak hanya menyediakan ISP tadi, jadi dia ini menyediakan server yang dimana ada satu perusahaan ISP lagi yang dimana nama perusahaan itu adalah PT sebelumnya PT-nya itu nyatu dengan PT KNN. Nah, setelah ada beberapa ini yang beberapa yang memisahkan seperti direktur yang berbeda, jadi perusahaan kedua ini menjadi beda, tetapi masih dalam satu server. Nah, yang dimana servernya ini ada di PT KNN. Nah, untuk ISP-nya itu namanya saya lupa, tapi dia di daerah Wai Halim Permai itu juga untuk perusahaan ISP tersebut. Nah, kemudian ada network infrastruktur, ada application development. Jadi
tidak hanya menyediakan jaringan saja, tetapi di KNN ini juga menyediakan aplikasi development. Seperti contohnya ada aplikasi yang dimana berfungsi untuk cabang-cabang yang dimana ada yang dari Pringsewu, Persawaran, dan warga yang sudah tercover. Nah, itu bisa dilihat atau dimonitoring troubleshooting melalui aplikasi tersebut. Nah, jadi untuk aplikasi tersebut itu memiliki fitur seperti mengecek SN model dari user atau dari retail si pelanggan tersebut, kemudian dari cabang-cabangnya, yaitu yang saya bilang tadi, ada yang di Pesawaran, kemudian ada yang di Pringsewu, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan juga untuk di wilayah Bandar Lampung itu sudah tercover semua untuk jaringan internetnya, seperti itu. Nah, jadi kemudian yang terakhir itu ada IT solution. Nah, untuk pelanggan itu kurang lebih dari 7.869 pelanggan. Kemudian untuk kelurahan, nah kelurahan ini yang saya sebut ini bekerja sama dengan antara PT KNN dan juga Pemkot ya, pemerintah Kota Bandar Lampung, itu memiliki 110 kelurahan di Bandar Lampung. Nah, untuk kelurahan ini WiFi dan juga CCTV, tapi kebanyakan CCTV. Kemudian 18 kecamatan. Oke, kita bisa next. Nah, di sini ada tujuan magang. Nah, untuk tujuan pertama itu saya bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah saya pelajari selama perkuliahan ke dalam dunia kerja secara nyata, sehingga saya bisa menyeimbangkan atau balance antara teori yang dipelajari di kampus dan praktek yang dapat saya terapkan langsung di lingkungan industri, seperti contohnya Linux, Docker, server, jaringan, switching, subnetting, routing, dan lainnya. Itu bisa saya terapkan di PT KNN. Hanya saja di PT KNN ini hanya mendukung perangkat seperti mikrotik. Nah, untuk perangkat seperti Kisco itu masih belum banyak bisa, atau masih belum tercover semua. Jadi rata-rata menggunakan mikrotik untuk perangkatnya. Kemudian tujuan yang kedua itu meningkatkan kompetensi teknis saya di bidang jaringan, karena ini perusahaan ISP, jadi seperti instalasi fiber optik, kemudian konfigurasi rak server, troubleshooting, serta pemeliharaan infra di jaringan KNN, agar tidak hanya dari retail tetapi corporate juga bisa lancar dan tidak komplain mengenai jaringan, seperti itu. Nah, selain meningkatkan hard skill, saya juga meningkatkan soft skill saya, seperti komunikasi bersama dengan pelanggan, kemudian bekerja sama dengan tim, dan juga disiplin, yang dimana di perusahaan KNN ini masuk kerjanya pagi dan pulangnya sore, seperti itu. Nah, dan juga saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang diberikan pekerjaan ke saya dan bisa menyelesaikannya dengan selesai. Kemudian saya bisa berpikir kritis
serta kemampuan penyelesaian masalah atau problem solving di lapangan maupun di kantor, seperti itu. Nah, untuk tujuan lainnya mungkin budaya kerja profesional, kemudian standar operasional perusahaan, kemudian bisa memperoleh pengalaman sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja, seperti itu. Mungkin next. Nah, di sini ada ruang lingkup kerjaan. Jadi yang pertama itu yang udah pasti itu jaringan ya, karena ini di perusahaan ISP. Jadi saya membantu tim teknis dalam berbagai pekerjaan seperti dalam operasional perusahaan, kemudian dalam mengembangkan atau membawa nama perusahaan tersebut. Nah, kemudian ruang lingkup pekerjaan yang saya lakukan itu cukup luas, tidak hanya di jaringan, tetapi juga mencakup beberapa bidang seperti instalasi dan maintenance jaringan fiber optik, kemudian proses penarikan kabel, yaitu backbone, kemudian penyambungan kabel menggunakan fiber optik atau splicer, kemudian pengujian alat menggunakan OTDR, yang dimana ini sering dilakukan oleh NOC atau Network Operation Specialist untuk mengecek untuk mengecek jalur mana yang mengalami kendala atau putus, seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya itu, OTDR juga bisa mengecek redaman dari sebuah internet tersebut. Contohnya ada satu jalur di Raja Basa. Nah, itu ada kabel ONT. Nah, ONT itu dicabut kemudian dicolokkan ke OTDR tersebut dan bisa melihat jalur mana di Raja Basa tersebut, kabel mana yang mengalami putus atau mengalami gangguan, seperti itu. Kemudian saya juga melakukan pemasangan CCTV dan juga maintenance CCTV, mulai dari pemasangan kamera, kemudian konfigurasi perangkat. Untuk perangkat yang saya gunakan itu menggunakan Hikvision. Nah, sebelumnya di saat mengonfigurasi perangkat ini ada sedikit chaos. Mengapa? Dari CCTV tersebut, di pihak kanannya itu lupa mengalami password CCTV-nya. Nah, jadi kami melakukan, atau saya melakukan bersama teman-teman untuk bisa mereset passwordnya dari service Hikvision-nya langsung, dan menghubungkan emailnya dengan kita mencantumkan SN model dari CCTV tersebut, kemudian barcode yang kita dapat dari SADP. SADP itu fungsinya buat mengecek IP dan juga detail mengenai perangkat CCTV tersebut. Nah, jadi setelah di reset passwordnya, mendapatkan email balasan dari Hikvision-nya, itu kami mereset kata sandinya, kemudian menggantinya dengan baru, seperti itu. Nah, kemudian kemarin itu dari server CCTV-nya itu mengalami kerusakan di bagian harddisk. Nah, harddisk tersebut kami ganti menggunakan harddisk baru, yaitu membongkar perangkat
VGA, mereknya itu TP-Link. Nah, di situ mengganti hard disk dan juga mengonfigurasi sampai dengan berhasil tampil di sebuah monitor atau TV seperti itu. Nah, di sini di CCTV ini saya mempelajari banyak hal, terutama di CCTV ini. Kenapa? Yang awalnya saya tidak tahu mengenai konfigurasi mengenai CCTV, alur CCTV seperti apa. Sekarang saya mulai tahu dan bisa mengembangkannya di dunia pekerjaan seperti itu. Nah, selain itu saya juga terlibat dalam konfigurasi mikrotik. Nah, mikrotik itu karena di ESP menggunakan mikrotik, jadi kami sering menggunakan mikrotik, maintenance server, dan juga mendokumentasi perangkat jaringan, penginputan serial number. Nah, untuk SN ini itu yang barusan datang dari dipaketin gitu. Jadi ada beberapa ratus modem yang di data SN-nya. Jadi fungsinya buat mendata SN model itu supaya bisa tahu untuk SN model apa yang sudah dipakai, dan juga bisa diupdate melalui router tersebut atau modem tersebut diupdate, supaya tujuannya supaya tujuannya supaya dia bisa mengupdate OS-nya. Jadi ketika dia tidak diupdate, dia seringkali mengalami tidak bisa dikonfig seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk mengupdate modem tersebut. Mohon maaf agak sedikit lama. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, kemudian ada IoT. Nah, untuk IoT ini kami melakukan pembuatan lampu yang bisa dikontrol menggunakan aplikasi website. Jadi untuk IoT-nya ini kami membuat sebuah perangkat. Untuk alatnya itu menggunakan Node MCU, kemudian yang buat menyambung listrik itu apa? Jadi ada satu sensor yang mana sensor tersebut berfungsi untuk mencolokkan antara jalur listrik ke sensor tersebut. Nah, untuk nama dari sensornya itu saya lupa. Jadi untuk itu, jadi dari jalur tersebut dua kabel minus dan plus dari jalur lampu tersebut dicolokkan melalui relay. Nah, relay, kemudian relay itu menyambung ke Node MCU. Nah, kemudian Node MCU menyambung ke relay tersebut. Nah, kemudian untuk WiFi itu mengambil jalur dari WiFi kantor. Nah, jadi setelah dia connect, untuk lampunya ini kami baru dua, yaitu lampu dapur dan juga lampu ruang tengah, ruang meeting itu dikontrol menggunakan web. Kenapa tidak semua lampu? Karena dari karyawan tersebut itu tidak tahu mengenai jalur-jalur dari lampu-lampunya. Jadi untuk menghindari kesalahan atau yang chaos nantinya, jadi sementara dua lampu yang sudah diimplementasikan di kantor tersebut. Nah, mungkin seperti itu untuk IoT. Nah, kemudian ada
rencana yang kedua itu kemarin ada RFID di ruang servernya itu mengalami tidak ada autentikasi untuk di ruang server. Jadi kemarin sih baru rencana pembuatan karena magang sudah mau selesai, jadi masih rencana saja kemarin itu seperti itu. Kemudian ada server dan juga ada wifi public. Nah, untuk internet seperti itu. Oke, selanjutnya kegiatan magang. Oke, untuk kegiatan magang selama 4 bulan itu banyak yang saya lakukan bersama tim teknis PTKNN, yaitu yang pertama instalasi fiber optik, maintenance backbone, troubleshooting jaringan, pelanggan, kemudian konfigurasi mikrotik, pemasangan access point, maintenance server, pemasangan CCTV, maintenance CCTV, kemudian servis alat OTDR, kemudian memperbaiki visual fault locator atau VFL yang biasa digunakan untuk mengecek kabel optik itu terputus di bagian mana. Kemudian mengimplementasi solar panel, TP-Link pembuat untuk di CCTV. Kemudian selain pekerjaan teknis, saya juga melakukan kegiatan administrasi berupa dokumentasi apa saja yang sudah dilakukan, kemudian pencatatan serial number, kemudian penyusunan laporan hasil pekerjaan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, saya bisa memperoleh pemahaman mengenai alur kerja perusahaan ISP secara menyeluruh, mulai dari proses instalasi, monitoring, maintenance, hingga penanganan gangguan jaringan. Next itu ada implementasi infrastruktur jaringan. Oke, untuk slide ini itu kegiatan yang utama yang saya lakukan itu saya melakukan pemeliharaan infra di jaringan internet atau JSP. Nah, untuk JSP ini backbone yang harus selalu dijaga agar tetap stabil dan juga memberikan layanan terbaik ke pelanggan. Nah, oleh karena itu sebagian besar pekerjaan saya bersama tim itu fokus pada instalasi, kemudian pemeliharaan dan juga troubleshooting fiber optik seperti itu. Kenapa? Karena perusahaan ISP itu hanya fokus ke internet saja ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian kegiatan pertama yang saya lakukan itu penarikan kabel backbone di Pulau Pasaran, kemudian menuju beberapa lokasi pelanggan, dan ada titik distribusi jaringan. Ini dalam proses membantu menyiapkan jalur kabel. Nah, untuk melakukan penataan itu kabel sesuai standar instalasi seperti sesuai dengan kebutuhan dari kabel tersebut, seperti menggunakan kabel core 1, core 2 atau core 3, itu bisa menyesuaikan. Nah, kemudian selain itu saya menyambungkan fiber optik menggunakan fiber optik splicer. Kemudian untuk kabel yang putus itu ada beberapa case yang saya temukan di lapangan. Ternyata untuk kabel optiknya itu putus karena tertimpa daun kelapa kemarin. Nah, itu sempat menyambungkan kabel optik di atas itu menggunakan kabel splicer, kemudian menggunakan OTDR atau optical the domain
optical domain reflectometer kalau nggak salah. Itu alat ini itu untuk mengecek fiber optik, kemudian redaman, kemudian putusnya kabel di jalur yang mana, kemudian penyambungan yang telah memenuhi standar operasional perusahaan. Selain OTDR, saya juga menggunakan VFL untuk menemukan titik kerusakan pada kabel optik. Kemudian mungkin itu sih. Nah, kemudian dari kegiatan tersebut saya bisa memperoleh pemahaman pembangunan fiber optik, mulai dari instalasi, pengujian, hingga maintenance menggunakan alat yang biasa digunakan oleh perusahaan. Kemudian next kita masuk ke implementasi CCTV. Oke, untuk CCTV ini ada alat dipinjam dari TP-Link, yang dimana kami sebagai mahasiswa itu disuruh untuk mengonfigurasi atau mencoba alat tersebut bisa digunakan atau tidak. Jadi untuk alatnya itu ada VGI. VGI ini berfungsi untuk menampilkan atau menampilkan di monitor atau di TV, yang dimana bisa dilihat secara real time seperti itu. Nah, kemudian untuk perangkatnya ada tip VGI, ada router sebagai gerbang jaringannya. Karena VGI ini memiliki satu port, jadi gerbangnya menggunakan router untuk router atau switch. Untuk switch yang saya gunakan itu TP-Link juga. Kemudian ada mikrotik untuk jaringannya. Oke. Jadi kemudian yang terakhir ada CCTV-nya. Jadi alur yang pertama yang saya kerjakan itu menyambungkan dulu antara VGI ke jaringan atau ke mikrotik, kemudian dilakukan konfigurasi, menambahkan IP statik, yang dimana IP dalam VGI tersebut atau dalam contoh ada beberapa 4 kamera itu harus memiliki satu jaringan IP address. Mengapa harus satu jaringan? Kalau dia berbeda jaringan, CCTV ini tidak akan tampil ke monitor tersebut atau TV. Jadi kita lakukan konfigurasi IP statik pada CCTV tersebut untuk bisa menampilkan ke monitor. Nah, kemudian untuk gerbang dari switch ini tidak ada yang dikonfigurasi, hanya saja mencolokkan antara CCTV dan juga ke switch tersebut. Mungkin seperti itu untuk alur singkatnya. Kemudian next, nah ini ada proyek IoT yang saya buat. Itu memonitoring lampu, kemudian bisa mengaktifkan lampu schedule. Jadi kita mau mengaktifkan contohnya di jam 5 sore, dia akan aktif tergantung kita setting jamnya seperti itu. Jadi untuk proyek IoT ini saya menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Kemudian saya membuatkan web, yang dimana aplikasi webnya tersebut bernama Queen Smart Light. Nah, untuk fitur yang pertama itu ada device management. Nah, untuk device management ini setiap perangkat memiliki device ID,
sesuai dengan lokasi pemasangan. Misalnya ada lampu di ruangan gudang atau ruangan meeting atau ruangan depan atau dapur. Nah, dengan adanya device ID ini, jadi user ini bisa mengontrol setiap lampu yang terpisah. Jadi tidak digabungkan. Jadi sesuai dengan device ID masing-masing atau tempat masing-masing, seperti itu. Untuk fitur yang ketiga itu ada fitur activity log. Fitur ini mencatat aktivitas perangkat seperti berhasil terhubung, kemudian lampu berhasil dinyalakan, kemudian lampu dimatikan, maupun konfigurasi aktivitas yang dipantau. Nah, kemudian ada fitur auto schedule. User dapat menentukan jadwal otomatis kapan lampu bisa menyala, kapan lampu bisa mati. Nah, ini disimpan melalui ESP32. Kemudian ada fitur auto off. Jadi contohnya nih, dia hidup jam 3:02, terus kita mau matiin jam 4. Nah, dia otomatis akan mati. Nah, fitur ini berfungsi juga. Kemudian fitur ini kami kembangkan untuk komunikasi antara web dan juga ESP32 yang bisa dikontrol menggunakan smartphone. Nah, melalui proyek ini saya memperoleh pengalaman mengenai pengembangan aplikasi IoT, komunikasi antara aplikasi dan mobile controller, dan otomasi perancangan. Untuk website itu saya menggunakan React dan juga apa ya satunya, framework React dan juga lupa sih satunya. Untuk database-nya saya menggunakan Supabase, seperti itu. Kemudian next kita masuk ke solar panel. Nah, untuk solar panel ini itu ada pinjaman juga dari TP-Link. Untuk perangkatnya itu ada solar panel, ada baterai, dan juga ada untuk deratnya untuk dia bisa pasang di atap gitu ya pokoknya. Nah, jadi untuk ini itu berhasil diimplementasikan dan berhasil juga dicoba. Jadi setelah saya coba kemarin itu ada 4 port itu atau 4 kabel dari kabel tersebut, kabel baterai itu ada namanya itu load interface 1 sampai dengan load interface 4. Jadi load interface 1 itu untuk CCTV, untuk kabel CCTV, kemudian load interface 2 itu untuk kabel jaringan internet atau LAN. Kemudian untuk kabel load interface 3 itu untuk sebenarnya ini opsional atau tambahan. Untuk CCTV juga bisa, kemudian untuk VGA juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir itu load interface 4 untuk menyambungkan antara baterai dan juga ke solar panelnya, atau PoE. Kemudian untuk merek TP-Link-nya itu EasyTP. Nah, jadi untuk CCTV ini saya jelaskan singkat. Jadi solar panel ini disambungkan melalui drat atau yang sudah diberikan oleh TP-Link, itu dipasang di tempat yang ingin dipasangkan CCTV, seperti itu. Jadi untuk CCTV-nya ini itu langsung ada tempat untuk antara CCTV dan juga solar panel ini. Jadi untuk alat CCTV-nya itu tidak diberikan oleh TP-Link. Jadi yang diberikan itu hanya
solar panel di jungkir baterai. Tetapi ini berhasil dicoba kemarin dan berhasil digunakan seperti itu untuk solar panel ini. Mungkin singkatnya seperti itu untuk solar panel. Nah, untuk aplikasinya dari solar panel ini itu sudah ada aplikasinya tersendiri. Itu aplikasinya menggunakan VGI. Jadi setelah dicolok atau dari baterainya itu kan ada load interface 2. Nah, load interface 2 itu dicolok menggunakan kabelan ke internet. Nah, nanti aplikasi VGI-nya ini akan mendeteksi perangkat solar panel CCTV tersebut. Nah, atau kita bisa scan QR di baterai tersebut, kemudian akan menampilkan di aplikasinya. Jadi untuk bisa tersambung ke aplikasinya harus connect ke internet dulu. Jadi setelah connect itu fitur di aplikasinya ada untuk mengecekkan status baterai, kemudian CCTV-nya aktif atau tidak, kemudian solar panelnya itu berfungsi atau tidak, seperti itu. Nah, untuk aplikasinya ini sudah disediakan oleh TP-Link itu sendiri. Oke, next. Nah, untuk hasil yang diperoleh itu yang pertama CCTV mati, habis itu CCTV berhasil untuk hidup. Kemudian seperti ini. Dari sisi teknis itu saya memahami banyak hal untuk mempelajari cara kerja di ISP atau perusahaan ISP. Kemudian seperti pembangunan fiber optik, kemudian penarikan kabel, splicing, kemudian OTDR, VFL, dan juga maintenance jaringan backbone. Kemudian saya juga memperoleh pengalaman CCTV, mikrotik, switch access point, kemudian NVR, seperti itu. Kemudian saya memperoleh pengalaman dalam troubleshooting jaringan di lapangan dan juga di kantor. Kalau di lapangan itu biasanya teknisi, kalau di kantor itu biasanya NOC atau Network Operation Specialist. Nah, untuk NOC ini biasanya mendapatkan ticketing dari user. Nah, contohnya dari user nih, wifi lambat. Nah, otomatis kita mendapatkan ticketing tuh. Nah, ticketing itu kita akan melakukan troubleshooting di jalur yang mana mengalami yang lambat seperti itu. Dari soft skill saya belajar mengenai pentingnya komunikasi dalam tim, dalam menyampaikan ke user, menjelaskan ke user, dan juga saya bisa bertanggung jawab dengan dan bisa beradaptasi di lingkungan kerja ISP. Nah, untuk pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata ke saya mengenai dunia kerja di bidang network, menjadi bekal yang bisa memasuki dunia profesional saya. Karena saya magang sebagai magangnya di ISP, alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan yang dalam proyek Telkomsel itu sedang berlanjut. Seperti itu. Oke, next. Oke, untuk kompetensi yang diperoleh itu adalah hard skill, fiber optik, OTDR, VFL, mikrotik, CCTV, kemudian ESP32, IoT, troubleshooting. Soft skillnya itu ada teamwork atau problem solving, time management, leadership, dan communication. Okay, next. Nah, ini untuk dokumentasi saat saya melakukan magang. Ini ada di ruang server, CCTV, kemudian input SL model, perapihan rak server. Nah, ini untuk dokumentasi saya tidak bisa melampirkan secara lengkap
karena terbatas ya, seperti ini. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan untuk presentasi saya. Jadi berdasarkan seluruh kegiatan magang yang sudah saya peroleh di PT ISP atau networking, lumayan memberikan saya banyak pengalaman, terutama di bidang network ya, karena ini perusahaannya network. Itu lumayan banyak memberikan pengalaman di network. Hanya saja di PT KNN ini untuk pekerjaannya itu tidak spesifik ke satu role. Contohnya saya satu role itu seperti saya di bagian NOC, kemudian teman saya di bagian teknisi. Tidak seperti itu. Jadi untuk pekerjaannya itu menyesuaikan saja setiap harinya seperti apa. Untuk selama kegiatan magang, saya bisa memahami untuk pengelolaan jaringan infra di ISP. Kemudian saya bisa mempelajari teori mengenai jaringan komputer. Kemudian saya bisa terlibat langsung dalam instalasi fiber optik, maintenance backbone, dan juga perangkat jaringan, troubleshooting pemasangan CCTV, hingga pengembangan IoT tadi. Nah, untuk kegiatan tersebut saya bisa mengembangkan kemampuan analisis saya, penyelesaian masalah, serta meningkatkan keterampilan saya dalam menggunakan beberapa perangkat seperti mikrotik, OTDR, VFL, kemudian Splicer, kemudian Hikvision, dan ESP32. Sebenarnya masih banyak lainnya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian secara kompetensi teknis, magang ini bisa membentuk karakter profesional diri saya dengan disiplin, tanggung jawab, komunikasi, kerjasama tim, dan bisa beradaptasi di budaya kerja industri. Kemudian dengan demikian pelaksanaan magang tersebut mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan pengalaman yang nyata sebagai bekal untuk saya menghadapi dunia kerja, serta meningkatkan kesiapan dalam bidang networking saya, khususnya bidang network engineer maupun IT infrastruktur. Oke, mungkin demikian untuk presentasi MDKM saya. Melalui kegiatan ini saya bisa memperoleh pengalaman baru, kemudian saya bisa mempelajari banyak hal di magang ini. Kemudian saya bisa mengembangkan soft skill dan hard skill saya di dunia kerja. Mungkin seperti itu. Saya mohon maaf sekali lagi kepada Bu Nurul dan juga dosen-dosen, saya tidak bisa hadir dalam ujian offline yang dilakukan karena saya sedang bekerja di Jakarta untuk handle satu buah proyek Datacom dari Telkomsel. Nah, mungkin seperti itu. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Ibu Nurul, terutama yang sudah memberikan saya kesempatan, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa, dan juga Ibu Nurul memberikan saya keringanan kepada saya untuk bisa melakukan ujian ini secara online. Terima kasih Bu Nurul, terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila selama presentasi saya memiliki ada salah kata. Kepada Allah saya memohon ampun. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Seperti itulah yang saya dapat di PT KNN tersebut.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.